Bang, jangan ngajarin orang pakai support resisten Bang ya, udah nggak fungsi itu. Nah, buktinya setiap saya sell di bawah resisten, malah naik kena SL mulu. Habis kena SL malah turun dalam. Sell saya udah rugi duluan. Di channel lain juga udah banyak dibahas kalau support resisten itu cuma buat manipulasi harga doang. Belajar lagi aja lu Bang. Gitu ya bacanya ya. Oke teman-teman ya. Ini pembahasan yang menarik banget menurut saya. Jadi dikatakan ya dari salah satu komentar kemarin itu support resisten tuh udah nggak berguna ini ya. Dan saya disuruh belajar lagi. Oke, kita belajar bareng aja teman-teman hari ini ya. Kita akan bahas selengkapnya bagaimana cara menggunakan support resisten yang guna dan nggak guna ya. Dan apakah tips dan triknya biar nggak kena manipulasi harga ya. Oke, kita bahas selengkapnya pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman semuanya, jadi video ini didukung oleh broker forex IMF ya teman-teman, salah satu broker forex terbaik dan juga sudah terdaftar di Bapeti seperti itu. Nah, ketika teman-teman trading di broker yang satu ini, kalian itu bisa bergabung dengan VIP Telegramnya ya. Nah, di sini itu teman-teman gak cuma dapat sinyal aja, tapi teman-teman bisa berkonsultasi secara langsung ya, agar teman-teman bisa trading dengan lebih baik lagi seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman bisa cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel prayoga.id bareng dengan saya Prayoga pastinya. Apa kabar teman-teman? Sobatku semuanya, para pejuang cuan yang terhormat. Oke ya, langsung aja ya teman-teman, nggak usah banyak basa-basi. Oke, jadi di sini ada salah satu komentar ya. Kemarin itu saya balas juga. Kemarin itu sore kelihatannya. Jadi ini pagi hari tanggal 31 Januari jam setengah 7 pagi saya bahasnya. Jadi begini ya teman-teman, kalau mungkin ada yang ngalamin hal yang sama, yang namanya mungkin kalian enter sell ya di sini. Katakanlah kalian enter sell di sini ya. Nah, di titik inilah gitu. Kalian SL-nya di atasnya gitu. Nah, kehajar dulu SL-nya baru turun lagi. Kalian sell di sini misalkan ya. Kalian SL di atasnya sini, kehajar dulu SL-nya terus turun lagi. Kalau kejadian kayak gini sih wajar sih. Itu yang pertama wajar ya. Ya kalau kamu udah ini ya udah nentuin SL ya, kalau udah kena SL ya wajar gitu. Emang resikonya kan kayak gitu gitu. Cuman ya kalau terlalu sering kena SL berarti ada yang salah ya. Begini ya, kena SL terus balik lagi. Itu kemungkinan pertama, Bro. Itu adalah SL-nya biasanya tuh terlalu rapet sama yang namanya area-area support resisten. Oke. Misalkan kalian sell di sini, SL-nya di sini, tipis kayak gitu. Itu kena itu wajar karena terlalu dekat. Jadi kalau naruh SL itu idealnya kalau menurut saya itu jangan terlalu dekat dengan yang namanya titik-titik yang penting gitu. Karena misalkan kayak gini ya teman-teman, kalian acuannya kan resistennya ini, SL-nya kalian taruh pas di atasnya. Kan banyak ya analis yang bilang kalau break dari titik sekian 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 gitu, itu nanti posisinya ubah jadi buy. Ini nih yang kadang-kadang sering menjerumuskan trader teman-teman. Kenapa? Bilangnya itu titik sekian 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 gitu. Emang dia tahu gitu kondisi market bahwa titik itu adalah titik penting. Makanya di sini saya paling males lihat sinyal kalau dia udah nyebutin titik harga sekian 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 sekian. Nah, terus solusinya gimana? Kalau saya pribadi ya, teman-teman. Saya lebih suka pakai kayak gini nih. Ya, area. Mungkin lebih cocoknya dibilang kayak supply demand-nya gitu. Ya. Mungkin di sini titik yang lama kan. Resisten yang lama kan di sini. Nah, acuan saya itu nggak cuma titik ini doang gitu, teman-teman ya. Jadi satu area ini gitu. Jadi SL saya itu cenderung di atasnya sini. Nggak pas mepet banget di sini. Ini rawan banget kena SL Hunter. Jadi bicara masalah super resisten fungsi atau enggak fungsi ya, saya kasih pahitnya ya teman-teman. Semua teknik di dalam trading itu bisa enggak fungsi. Mau pakai teknik apapun ya kadang fungsi, kadang enggak fungsi. Yang pertama itu ya, yang kasus ini. Sell di bawah resisten malah naik kena SL. Habis kena SL turun dalam kan begini ya. Sell di sini misalkan. Naik kena SL habis itu turun dalam. Ya.
Apa mungkin di pair mana, soalnya dia nggak jelasin juga sih. Oke, jadi SL-nya jangan terlalu dekat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan cuma pakai support resisten, bro. Ya, support resisten itu kan cuma ya bagian kecil banget dari dunia pertradingan kan. Jadi teknik itu ya jangan cuma pakai satu aja ya. Sebenarnya saya sendiri nggak pernah sih ngajarin yang kayak harus pakai support resisten aja, terus harus sell di bawah resisten. Itu saya juga nggak pernah ngajarin di sini. Saya nggak pernah sharing ya. Bahkan saya kan di sini juga bilangnya tuh kayak apa tuh namanya? Saya cuma nunjukin cara saya trading aja gitu. Jadi kalau teman-teman mau entry itu jangan cuma pakai support resisten menurut saya ya. Kalian paduin lah pakai indikator, pakai candlesticknya, trend lainnya terutama. Itu ya market strukturnya tuh gimana gitu, alurnya tuh sebenarnya market tuh arahnya tuh kemana gitu. Nah itu ya, jadi SL-nya jangan terlalu dekat, yang kedua jangan cuma pakai support resisten, yang ketiga tuh padukan dengan konfirmasi-konfirmasi yang lain. Nah yang keempat nih teman-teman, jangan terpaku sama sinyal orang yang suka nyebutin titik sekian gitu. Ini kan misalkan teman-teman lihat di sebelah kiri ya, itu ada sebelah kanan ya, itu kan ada titik ini ya, 12 ini ya. Oke, ini nih. 124475 tuh. Nah, kalau menurut saya pribadi ini jangan dijadikan acuan titik itu sih, areanya aja gitu. Mungkin agak, wah kalau gitu nggak baku dong. Nah, kalau teman-teman mau cari teknik yang benar-benar baku di forex yang nggak ada. Ya benar-benar baku pasti gitu kan nggak ada. Jadi memang harus kita kayak nyesuaiin market gitu. Oke ya, jangan sering-sering lihatin sinyal orang, ikutin sinyal orang yang pakai titik sekian gitu. Jadi kalian pantau sendiri ke market, areanya itu kira-kira udah meyakinkan belum gitu. Saya kan nggak pernah tuh pakai titik ini tuh teman-teman. Saya lebih suka pakai yang kotaknya ini gitu. Itu yang pertama. Oke, yang selanjutnya teman-teman, jadi entry support resisten tuh jangan ditabrak. Gini ya contohnya. Gede banget ini, saya kecilin dulu. Jangan ditabrak. Maksud saya begini nih, ya. Oke. Ini katakanlah minggu lalu lah kayak gitu. Minggu lalu di sini ada resisten, ya. Terus beberapa waktu kemudian dia naik lagi tuh sampai ke resistennya. Ya. Coba kita cek seperti ini. Nah, beberapa waktu kemudian dia naik lagi tuh. Set, naik. Jangan ditabrak pas naiknya, bro. Ya, jangan ditabrak pas naiknya. Dan padukan juga dengan indikator ataupun analisa yang lain. Kalau saya itu lebih suka nunggu dia itu ada gerakan lain selain ini. Jadi pas naik banget kalian tabrak itu bahaya. Kan di video yang lama itu saya pernah ini ya entry ya. Saya nunggu dulu waktu itu kan saya bilang. Nunggu dulu ternyata dia break ke atas ya dan dia nyungsep tiarap di bawahnya lagi tuh. Set di sini. Nah, di sini nih saya sell. Jadi pas bukan naiknya ini saya sell. Gitu. Kalaupun saya sell itu kalaupun dia berhenti di sini, nggak langsung saya sell di sini. Saya nunggu dia agak ya ada beberapa konfirmasi lah gitu. Jadi yang diikutin ya kalau mau enter di support resisten yang diikutin itu yang ini, bro, bukan yang naiknya ini. Ya, kalau pas naik langsung kalian hajar sell ya kena itu biasanya sering terjadi manipulasi. Makanya di trading crypto future ya itu saya juga sering apa itu namanya praktekin. Jadi saya nunggu dia break dulu, dia fake breakout atau enggak, ternyata fake, dia break dulu ke atas ya. Apa itu namanya? Ke atas yang lama ini, patokannya lama, tapi setelah itu dia ke sini nih. Oh kan kena kan pada jebakan. Nah, saya baru masuk di situ. Jadi poin yang selanjutnya nggak tahu yang keberapa itu nunggu dulu gitu. Begitu juga pas di area support. Misalkan kayak gini ya. Ini beberapa waktu yang lalu misalkan ada support. Oke, di sini ya. Nah, misalkan minggu lalu atau bulan lalu lah gitu. Kita hari ini ternyata dia udah nyampe, emang ada market yang begitu. Nyampe support lagi gitu. Jadi saya nggak langsung bypass dia turun gitu, kebiasaan saya aja ya di sini saya nggak ngajarin. Tapi saya nunggu kalau memang dia udah gerak naik baru masuk.
Jadi yang saya ikutin bukan yang ininya saya tabrak, tapi yang ininya yang saya masuk di sini gitu. Karena kalau nabrak di sini teman-teman ya, itu bisa jadi dia sini dulu nih. Diajar dulu SL-nya ya. Terus dia habis itu naiknya tinggi banget gitu. Kayak by di sini SL kena dulu, naiknya tinggi banget kan. Ya sakit juga gitu. Jadi jangan nabrak pas dia ini trennya ya. Ini biasanya sih yang saya amatin sih seperti itu ya, kesalahan-kesalahan entry itu. Jadi ya nunggu dulu lah gitu. Kalau kalian tabrak di sini, oh ya itu udah sampai support langsung buy aja. Ternyata pasang SL di bawahnya, diambil dulu SL-nya, dia naiknya tinggi banget gitu. Jadi tunggu dulu. Karena banyak banget ya kondisi di mana market itu yang disebut breakout palsu kan, atau fake breakout kan. Jadi teman-teman hati-hati dengan momentum-momentum kayak gitu. Oke ya teman-teman, kemudian yang selanjutnya, aduh saya tadi mau ngomong apa sampai lupa. Masalah support resisten itu jangan cuma pakai satu ini ya, jangan cuma pakai support resisten aja gitu. Kalian harus padukan juga dengan poin-poin yang lain. Kemudian ya teman-teman, ada satu buah tip ya kan, di sini kan udah di channel lain juga udah banyak dibahas. Support resisten itu cuma buat manipulasi harga doang. Belajar lagi aja lu bang. Nggak usah disuruh ya, saya tuh belajar terus weh. Sebenarnya bro, kalau di dalam trading itu belajar itu dikit aja sih. Yang susah itu ngajarin diri kita untuk disiplin. Kalau teknik kan cuman gitu-gitu aja gitu. Kemudian tips dari saya teman-teman, kan di market tuh sering ada manipulasi ya, bicara masalah manipulasi ya, kan di channel-channel lain tuh udah banyak dibahas yang namanya SMC ya. Kalau mau cari aja, tapi sih nggak ada yang bahas super resisten udah nggak fungsi. Oke ya, jadi untuk mengatasi manipulasi market seperti ini ya, money management kalian lah yang harus dikuatin gitu. Jadi orang yang tradingnya paling enak itu adalah yang modalnya gede, lotnya kecil ya. Misalkan aja ya dia modalnya 10, modalnya 2000 lah gitu. Ya enak lah kalau kayak gitu gitu. Ya emang trading kayak gitu bro, $2000 lotnya pakai 0,01 nih. Kayak gini nih trading yang bener. Jadi orang-orang yang kayak gini nih yang bakalan selamat dari manipulasi harga. Apalagi orang-orang yang kayak gini dan dia nggak pakai sell pun berani ya. Modelnya 2000 lotnya 0,01 ya, mau break ke bawah kenceng ya, pas ambil buy masih minus $5 doang gitu. Habis itu diajar lah pakai 0,1 di bawah. Ini sebenarnya trik yang memang keselamatan itu di margin kita, di money management kita itu penting banget sih teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih sering pakai modal kecil dan apa itu namanya sering kesapu market ya, itu teman-teman silahkan pikirkan untuk seperti ini suatu saat nanti. Nah, kemudian teman-teman kita itu di market itu cuma kayak butiran debu ya ibarat kata. Iya kan? Kayak big playernya apalagi kita cuma pakai 0,01. Jadi kita tuh harus pandai-pandai yang namanya ngikutin arus. Dan salah satu kunci yang paling penting adalah ketika teman-teman analisa kalian nggak sesuai, kalian habisin aja tradingnya besok-besok lagi. Tapi ketika teman-teman analisanya sesuai, kalian hold, kalian maksimalin karena itu punya kalian gitu. Karena banyak banget ya trader pemula yang sampai sekarang itu justru dia holdnya itu pada saat merah. Pada saat hijau itu buru-buru tutup. Padahal hijau itu adalah bagian kamu gitu. Oh ya ini kamu, ini untuk kamu nih hijau. Malah buru-buru ditutup gitu. Giliran merah ya, itu kan bagian orang lain yang profit malah ditungguin sampai margin call. Oke ya teman-teman itu. Jadi saya mau bahas kasus ini barangkali juga ada yang sama ya. Jadi sell kena SL mulu kan seperti tadi ya sudah saya gambarin lah, misalkan sell di sini naik kena SL terus turun dalam gitu kan. Momentum seperti ini tuh bakalan selalu ada bro di trading dan kalian jangan coba pakai support resisten gitu. Saya juga nggak pernah ngajarin sih sebenarnya. Saya kan cuma nunjukin aja cara saya trading gitu. Oke ya, kalau mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin silahkan tanggepin di kolom komentar. Wih ini udah 15 menit ya. Saya cukupkan sekian dulu ya, nanti juga nggak ditonton juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.